Pemirsa, sebagai produsen yang menerima amanah dari pemerintah untuk melaksanakan pendistribusian dan penyaluran pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia telah menginstruksikan kepada distributor dan kios resmi jaringannya untuk senantiasa mengikuti regulasi pemerintah dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Dengan adanya keterbatasan pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk dalam rangka program pemerintah, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan untuk beberapa komoditas. Seperti apa strategi PT Pupuk Indonesia menghadapi tantangan di tahun 2023? Kita akan berbincang langsung secara virtual bersama dengan Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia Persero, Bapak Agus Rizal. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Marvin. Selamat pagi Iya, semua. Pak. Selamat pagi, salam sehat Bapak. Kalau kita bicara mengenai tahun 2023, Pak, diprediksi akan cukup dinamis di sini ya. Nah, berapa jumlah alokasi pupuk bersubsidi dan apa saja jenis pupuk yang disubsidi dan komoditas pertanian apa, Pak, yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi ini? Baik, terima kasih Pak Marvin. Jadi memang untuk tahun 2023 nanti ya, pemerintah tetap mempertahankan jumlah volume sekitar 9 juta ton per tahun ya, jumlah yang kurang lebih hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Cuma ada perbedaan saja di tahun 2023 ini hanya dua sebenarnya jenis pupuk ya, yaitu urea dan NPK. Walaupun NPK-nya juga ada NPK yang kakao, jadi sebenarnya tiga jenis pupuk, tapi secara garis besar hanya dua. Itu berbeda dengan di tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, yang itu masih ada urea, NPK kakao tadi juga, masih ada SP36, ZA, dan pupuk organik, baik organik cair maupun organik padat. Jadi dari 9 juta itu kira-kira rinciannya untuk urea sekitar 5,5 juta ton tahun 2023, untuk NPK yang formula 15-10-12 sekitar 3,2 juta ton, dan untuk NPK khusus untuk tanaman kakao sekitar 211.000 ton. Itu kira-kira Pak Marvin, mudah-mudahan ini bisa mencukupi kebutuhan dari petani yang sudah terdaftar dalam Oke. Baik, Pak Gus Rizal, kemudian apa sih syarat dan ketentuan bagi petani untuk bisa menembus pupuk bersubsidi di jaringan kios-kios pupuk Indonesia, Pak? Ya, jadi sebenarnya persyaratan itu sama dengan persyaratan yang sebelumnya. Itu diatur oleh keputusan dari Menteri Pertanian. Jadi yang sebenarnya yang paling utama itu persyaratannya adalah petani itu harus mempunyai luasan yang kecil dari 2 hektar, karena memang target dari pemerintah itu adalah memberikan bantuan kepada petani yang kecil. Terus yang kedua itu petani tersebut juga harus berkelompok, Pak ya, itu persyaratannya. Dan juga dia terdaftar dalam sistem informasi manajemen penyuluh pertanian. Jadi itu sebenarnya persyaratannya sederhana. Jadi petani itu petani kecil ya, yang mempunyai luasan kecil dari 2 hektar. Yang kedua, petani itu harus terdaftar dalam berkelompok ya, dan ketiga dia harus terdaftar dalam sistem informasi manajemen pertanian. Oke. Kalau kita bicara mengenai kesiapan fasilitas distribusi, Pak, sebenarnya seperti apa kesiapan fasilitas distribusi pupuk Indonesia dan bagaimana memastikan bahwa jaringan distribusi tersebut bisa berjalan dengan baik, Pak Gus Rizal? Oke, pertama kami ingin sampaikan dulu, Pupuk Indonesia mempunyai kapasitas produksi total sekitar 14 juta ton, gitu Pak ya. Nah, kalau untuk urea kita punya kapasitas sekitar 9 juta ton. Tadi dari 9 juta ton itu kita sampaikan tadi untuk alokasi 2023 itu sekitar 5,5 juta ton. Jadi kita berharap itu lebih dari kebutuhan subsidi yang 5,5 juta ton. Begitu juga untuk NPK, kita juga punya kapasitas sekarang sekitar 3,8 juta ton, karena insya Allah kita juga ada pabrik baru di Pupuk Iskandar Muda Lok Sumawe. Sementara tadi kita lihat alokasi untuk NPK sekitar 3,3 plus 200. Jadi lagi-lagi kami berharap itu cukup untuk memenuhi kebutuhan subsidi.
secara tahunan kita dari 14 juta itu kan 9 juta. Jadi masih banyak yang tersisa dan kita selalu setiap awal tahun itu merencanakan alokasi untuk awal tahun depannya. Jadi untuk 2023 ini sebenarnya di anggaran 2000 RKAP 2022 kami sudah menyediakan 1,5 juta ton. Begitu juga di RKAP 2023 kami juga mencadangkan untuk tahun 2024. Itu dari segi produksi dan segi alokasi dari produk kami. Tadi Pak Marvin menanyakan mengenai fasilitas distribusi. Kita mempunyai 5 pabrik, ya, yang pabrik Korea kami ada di Aceh, ya, pupuk Serdang Muda. Kami juga ada di Palembang, pupuk Sriwijaya Palembang. Kami ada juga di Cikampek, pupuk Kujang. Kami juga ada di Gresik, Jawa Timur, Petrokimia Gresik, dan kami ada juga di Bontang, pupuk Kalimantan Timur. Tadi kita sudah sampaikan kapasitas produksi kami urea sekitar 9 juta, NPK kami ada 3,8 juta. Itu kami harapkan tadi bisa. Dan juga kami mempunyai, itu kami sebut lini 1, kami juga mempunyai distribution center untuk yang di luar pulau-pulau. Jadi yang kami miliki itu ada 3, kami ada di Semarang, kami ada di Cilacap, kami ada di Banyuwangi. Tapi kami juga bekerja sama dengan swasta nasional, kami juga punya distribution center kami di beberapa tempat, baik Medan, baik itu di Padang maupun itu di Surabaya, apakah itu di Ujung Pandang. Jadi kami juga mempunyai sekitar 590 gudang lini 3 kami. Jadi itu kira-kira satu kabupaten ada 1 gudang, tergantung kerapatan dari penduduknya dan alokasi di masing-masing kabupaten. Dan kami mempunyai 1.187 distributor, ya, untuk PSO ini, dan kami mempunyai pengecer sekitar 28.000 di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini akan memudahkan petani untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang mereka miliki. Itu kira-kira Pak Marvin. Oke, Pak Kusrizal, menarik kalau kita lihat bersama ya, dan saya sebenarnya juga ingin bertanya mengenai mekanisme pengawasan juga begitu ya terkait dengan hal ini dan pengawasan dalam distribusi ini sendiri. Tapi kita akan bahasnya usai jeda, Pak Kusrizal. Pemirsa tetaplah bersama kami di Sawat. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, dan masih bergabung bersama dengan kami Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia Persero, Bapak Gus Rizal. Bapak masih bergabung bersama kami? Ya, masih Pak. Oke, Pak Gus Rizal, mungkin pertanyaan sama seperti yang sebelum jeda tadi. Nah, kalau kita lihat bersama, Pupuk Indonesia itu baru-baru ini telah menandatangani ya Pak ya, surat perjanjian jual beli atau SPJB dengan distributor. Apa saja Pak yang ditekankan kepada distributor untuk penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2023 Pak? Baik, pertama-tama kemarin SPJB kita sudah tanda tangani, ya, pasti untuk 2022 yang hampir selesai. Kami berterima kasih atas dukungan dari peran distributor yang 28.000 itu membantu penyaluran pupuk bersubsidi di tahun 2022 ini. Alhamdulillah 2022 ini lebih baik daripada 2021. Untuk 2023 ada beberapa yang menjadi penekanan baru kami. Pertama, kita ingin target 2023 tadi yang ureanya meningkat itu tetap bisa kita capai, gitu ya. Yang kedua, kita ingin memastikan seluruh distributor tadi, termasuk pengecer mereka, itu mematuhi semua peraturan-peraturan yang ada. Karena memang pupuk bersubsidi ini harus kita pertanggungjawabkan. Yang ketiga, distributor dan kios pengecernya harus memenuhi administrasi yang sudah ditetapkan agar semua itu bisa dapat dipertanggungjawabkan yang nantinya akan diaudit oleh BPK. Selain itu, untuk penyalurannya kami mendorong ya untuk distributor itu dan kiosnya menerapkan sistem digitalisasi yang sudah Pupuk Indonesia kembangkan, ya. Jadi sebenarnya
Pupuk Indonesia dari segi lini 1 sampai lini 3. Lini 1 itu dari pabrik kami, sampai kayak tadi lini 2 distribution center kami tadi, sampai ke lini 3 di gudang kabupaten, sudah terintegrasi dengan sistem digital kami. Sekarang kita lagi menyelesaikan sistem digitalisasi dari gudang lini 3 kami ke gudang distributor sampai ke kios pengecer, nantinya juga penebusan oleh petani. Jadi kami berharap distributor dan pengecer memenuhi program kami untuk pelaporan stok setiap harinya, baik sementara hari Senin dan Kamis. Jadi setidak-tidaknya kita bisa memonitor stok di kios yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi itu saja yang ingin kita tekankan, terutama aspek penyaluran, pengawasan, dan pertanggungjawabannya. Itu kira-kira. Kami juga ingin mendorong kios untuk lebih berkomunikasi dengan petani. Kami juga ada call center di kios kami, itu harus dijelaskan sehingga apapun keluhan petani bisa diakomodasi dan bisa kita tanggapi. Itu aja Pak Marvin. Oke, Pak Gus Rizal, dengan target yang tentunya besar, tentunya memerlukan pengawasan ya. Nah, seperti apa mekanisme pengawasan pupuk Indonesia kepada para distributor dan juga kios agar tentunya pupuk bersubsidi ini dapat disalurkan secara tepat sasaran? Baik Pak Marvin, jadi memang tugas pengawasan ini tugas bersama ya. Jadi ada tugas yang dari sisi pupuk Indonesianya, ada juga tugas yang dari sisi pemerintah, baik pusat, pemerintah daerah, maupun dari aparat hukum, gitu Pak ya. Karena itu ada di aturannya disebut dengan KP3, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida. Itu ada di tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Itu terdiri dari beberapa fungsi, beberapa instansi ya, termasuk itu aparat hukum. Sementara dari segi pupuk Indonesia sendiri, kami juga mengembangkan seperti yang kami sampaikan tadi, kita mengembangkan sistem-sistem digitalisasi kami ya. Kita mempunyai sistem distribution planning and control system. Jadi dari Jakarta ini kita bisa melihat posisi stok di lini 3 di seluruh Indonesia ya. Kami juga bisa melihat pergerakan seluruh produk baik dari lini 1 dari pabrik sampai ke distribution center sampai ke gudang lini 3 kami, dan perlahan-lahan kami juga bisa melihat pergerakan produk kami dari gudang lini 3 kabupaten ke kios. Terus kami juga mengembangkan sistem yang kita sebut dengan Markisa ya. Jadi kita juga ingin seluruh wira penjualan kami ya, pelaksana penjualan di lapangan itu bisa termonitor ya. Kita bisa melakukan arahan, kita juga bisa melakukan dukungan, dan kita juga bisa memonitor apa kegiatan mereka kan itu. Jadi kita juga ingin seluruh tenaga penjual kami itu terpantau, terpusat melalui sistem digital juga. Itu yang membantu, jadi kita bisa memastikan layanan kami ada di lapangan. Terus juga kita juga mengembangkan yang kita sebut dengan rekan, sebenarnya itu retail management system ya. Jadi kita juga mengembangkan digitalisasi kami di kios, itu juga akan membantu transparansi dan tata kelola pupuk bersubsidi di lapangan nantinya. Itu kira-kira Pak Marvin. Pak Gus Rizal, terakhir tentunya, selain pupuk bersubsidi yang menjadi concern saat ini, bagaimana upaya pupuk Indonesia untuk meningkatkan ketersediaan pupuk ataupun ketersediaan pupuk bagi petani, khususnya pupuk non-subsidi, Pak? Baik, terima kasih Pak Marvin. Memang kalau kita sadari, ya, kebutuhan pupuk nasional itu jauh di atas alokasi pupuk bersubsidi tahun 2022 maupun 2023. Untuk itu, Pupuk Indonesia selaku badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pupuk, yang juga mempunyai tanggung jawab untuk ketersediaan pupuk di Indonesia domestik ini, kita menyiapkan program non subsidi, kita sebut pupuk yang bukan yang bersubsidi. Sebenarnya ada dua. Satu kita sebut program Agro Solution, di mana kita mencoba membantu petani membangun ekosistem sehingga petani mempunyai kemampuan untuk membeli pupuk komersial yang harganya di atas harga eceran tertinggi dari pupuk bersubsidi. Caranya kita bangun ekosistem, kita carikan pembelinya, kita bantu mencarikan pendanaannya,
Kalau perlu kita bantu juga aspek asuransinya, dan kita juga bantu aspek budidaya dan input pertaniannya. Itu yang satu yang sekarang kita kembangkan, dan juga itu juga mendapat dukungan dari Bapak Menteri Badan Usaha Milik Negara yang dikenal dengan program Makmur. Yang kedua, kami juga diminta juga oleh publik, pemangku kepentingan juga, dan juga program strategis kami juga membangun kios komersial pupuk Indonesia. Jadi karena keterbatasan pupuk subsidi, kami mengembangkan kios-kios komersial untuk meningkatkan cakupan dari kios kami di seluruh Indonesia. Jadi itu yang kita programkan, mudah-mudahan dalam 3 tahun ke depan setidak-tidaknya kita bisa membangun jaringan 1.000 kios kios komersial pupuk Indonesia. Kita targetkan tahun 2022 bisa kita selesaikan sekitar 350 kiosan, dan 2023 juga nanti sekitar 500 atau 600, dan kedepannya kita bisa perbanyak. Itu kira-kira program strategis dari Pupuk Indonesia. Jadi kita punya pupuk bersubsidi yang sudah ditetapkan alokasinya oleh pemerintah. Kita juga siapkan kios komersial tadi karena kita ada sisa kapasitas produksi kami dibandingkan dengan alokasi 2023. Dan ketiga, kita juga ada program Agro Solution, membangun ekosistem sehingga petani mampu untuk membeli pupuk komersial. Itu kira-kira Pak Marvin, mudah-mudahan jelas. Baik, terima kasih banyak Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia Persero, Bapak Agus Rizal, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, Bapak. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.